subscribe to my channel. And also press this bell icon. Young Ting, you going crazy. Oh no, no. King, this shit fuego. Game ini memiliki latar belakang yang bisa dibilang menyeramkan. Awal mulanya, terdapat sekelompok orang dengan latar belakang dan kasta yang berbeda-beda. Mereka dikumpulkan secara paksa, dengan diculik, dan juga dengan sebuah bujukan untuk menarik para bounty hunter. Setelah dikumpulkan, mereka dibawa ke suatu pulau terpencil oleh sebuah organisasi yang sangat misterius bernama FF. FF memperlakukan semua orang seperti kelinci percobaan. Mereka dihipnotis, dicuci otak, dan diubah genetiknya pada setiap individu. Alhasil, mereka semua kehilangan sebagian besar dari ingatannya. FF hanya meninggalkan satu doktrin. Hanya satu orang yang dapat meninggalkan pulau hidup-hidup. Free Fire adalah game mobile third person shooter yang berbentuk Battle Royale. Namun, game ini memiliki perbedaan dari pendahulunya PUBG. PUBG berjumlah 100 orang, sedangkan Free Fire hanya berjumlah 50 survivor. Tujuan dari ke-50 survivor tersebut hanya satu guys, menjadi the last man standing, atau bahasa beken yang kalian kenal dengan Buya. Free Fire diciptakan oleh sebuah tim kecil dari Garena yang bergerak di bidang game development. Tim tersebut berasal dari Vietnam, yaitu 111 Dots Studio. Pada tanggal 27 September 2017, mereka membuka tahap uji alpha. 111 Dots Studio bisa dibilang sangat bagus dalam mengembangkan Free Fire. Mereka tidak hanya berfokus pada pembenahan bug secara independen. Mereka mendekat kepada user, menanyakan langsung apa yang perlu diperbaiki, dan menerima masukan serta usulan dari pengguna. Setelah mereka menerima semua feedback dari user, 111 Dots Studio tidak hanya mengucapkan terima kasih begitu saja guys. Mereka juga memberikan hadiah-hadiah yang biasa kalian kenal dengan giveaway. Hal itu mereka lakukan melalui media sosial, terutama di Facebook. Nah, dari hubungan interaktif antara developer dan user tersebut, terciptalah fanbase yang besar yang dijadikan modal awal untuk kesuksesan Free Fire. Setelah uji alpha selesai, mereka memulai tahap close beta pada tanggal 3 November 2017. Tahap close beta dilaksanakan di 6 negara: Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Pada tahap ini, mereka berhasil mengeluarkan 2 update untuk pembenahan gamenya. Yang pertama, update pembenahan fitur grafis sehingga terdapat 2 setting, yaitu low dan high. Untuk update yang kedua, mereka melakukan pembenahan bug dan memperluas peta. Padahal, tahap ini hanya berlangsung 1 bulan saja guys. Sampai akhirnya, mereka merilis secara resmi di Android dan iOS pada tanggal 4 Desember 2017. Free Fire Battlegrounds. Sebenarnya game ini masih berada di tahap open beta guys. Developer masih melakukan pengembangan pada fitur-fitur di dalam game, sehingga Garena belum secara resmi menerbitkan game ini. Garena masih menuntut developer untuk meningkatkan kualitas Free Fire. Bersamaan dengan berjalannya waktu, Free Fire terus berkembang melalui update-update secara berkala. 15 Januari 2018,
akhirnya diumumkan bahwa Free Fire resmi diterbitkan oleh Garena Interactive Holding Limited. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2009 di Singapura oleh seorang founder sekaligus chairman dan CEO dari SEA Group, induk dari Garena, yaitu Forrest Li. My entrepreneur journey started with my passion for online games. A lot of wonderful memory back to college days of playing games with my friends till late at night. So I followed that passion and I built our first business, Garena, the game business in 2009. Dari tangan Forrest Li inilah, Garena berkembang menjadi startup raksasa di Asia Tenggara. Dikutip dari id.techinasia.com 9 Mei 2016, Garena merupakan startup paling bernilai di Asia Tenggara dengan valuasi 3,75 miliar USD. Nah, disinilah mengapa Free Fire dapat disebut si bocah ajaib. Di dalam website resmi Garena Free Fire, Garena mengeklaim telah menjadi game mobile nomor 1 di 22 negara dan masuk ke top 5 game mobile di lebih dari 50 negara pada iOS maupun Android. Dengan adanya campur tangan Garena, Free Fire mengalami perkembangan yang sangat pesat. Free Fire bisa dibilang lebih kenyal, padat, dan berisi, sehingga para gamer terasa betah berada di dalamnya. Hal itu sangat terlihat jelas dari penambahan karakter, senjata, mode permainan, dan berbagai macam kendaraan di dalam Free Fire. Mungkin ada perbedaan di aliran fulus ya guys. Akhirnya, semua perjuangan Garena ini terbayarkan guys. Pada tanggal 5 Desember 2018, Garena Free Fire memenangkan Google Play Users Game Choice of 2018. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih kelebihan FF dari yang lain? Berikut ini wawancara ggwp.id kepada Product Manager Free Fire Indonesia, Christian Wihananto. Free Fire adalah game yang sangat fast paced, yang cepat dimainkan, nggak ribet. Dari segi kontrol juga sangat intuitif. Kami memiliki klien yang sangat dioptimize untuk smartphone pada umumnya. Ini yang kami rasa kurang ya dari kompetitor kami yang lain, dan menurut kami bisa menjadi satu kunci untuk mendobrak pasar di Indonesia. Dari kami sekarang masih dari proses di mana kami ingin memperbaiki gamenya. Jadi sekarang the whole Garena team akan memberikan layanan yang lebih baik bagi user-user kami. Hopefully ini akan menjadi game yang benar-benar cocok di pasar Indonesia. Like itu adalah musuh bebuyutan online games, video games, dan pastinya mobile games juga. Dari segi Garena Indonesia, Free Fire mempunyai server lokal. Jadi untuk dari pemain-pemain sendiri pun yang menggunakan koneksi internet, mereka akan menggunakan koneksi internet lokal. Ini akan menghemat koneksi-koneksi mereka as compared to kalau mereka main game lain, which is mungkin servernya di luar atau server desentralisasi di mana, dan mereka akan menggunakan koneksi internasional. Ada satu tujuan utama Garena yang disampaikan perwakilan SEA Group kepada The Esports Observer, yang intinya adalah Garena akan terus berinvestasi pada kegiatan e-sport untuk meraih jangkauan user yang lebih besar. Hal itu terbukti dengan banyaknya kompetisi Free Fire di tiap negara. Sebagai contoh, Jakarta Invitational 2018 di Indonesia, Hell from Sintung 2018 di Vietnam. Semua ini mengacu pada kejuaraan dunia Free Fire yang akan diadakan di Brazil, Brazil World Invitational 2019. Dapat disimpulkan bahwa kepopuleran Free Fire akan terus meningkat guys. Tidak ada satupun tanda yang menghentikan FF hingga saat ini. Dan dengan ada banyak pesaing yang muncul, itu malah memicu laju FF untuk terus berkembang menjadi game paling populer di dunia. Free Fire ini adalah si bocah ajaib yang tak berhenti tumbuh jika dan hanya jika fanbase tetap bertahan di tubuh Free Fire.